Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva Yulvianis dengan NIM 2205-12573 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Matematika Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah geometri dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Randus Sakur MED. Jaring-jaring limas. Untuk jaring-jaring limas ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis limas, kemudian cara menggambar sketsa jaring-jaring limas, serta contoh soalnya. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segi N. N ini adalah banyak dari segi alas, dan sisi 3 yang berbentuk segitiga. Limas memiliki sedikit kemiripan dengan prisma, tetapi keduanya sangat berbeda. Kerucut adalah bangun ruang yang tergolong ke dalam limas. Jenis-jenis limas ditentukan berdasarkan bentuk sisi alasnya. Misalnya, jika sisi alas memiliki 4 sisi, maka limas tersebut adalah limas segi 4. Berarti kalau sisi alasnya memiliki 3 sisi, limas tersebut adalah limas segitiga. Begitu seterusnya. Berikutnya yaitu cara menggambar sketsa jaring-jaring limas. Cara melukis sketsa jaring-jaring limas: yang pertama, lukis bidang alas terlebih dahulu. Yang kedua, buat diagonal dari bidang alas. Kemudian tentukan titik tengah daerah alas. Yang keempat, tentukan panjang setengah dari masing-masing diagonal. Yang kelima, menggunakan Pythagoras, tentukan hipotenusa dari setengah panjang diagonal tadi dengan tinggi limas. Langkah keenam, buat lingkaran dengan semua sudut pada alas adalah titik pusat dengan jari-jarinya hasil dari langkah kelima tadi. Kemudian yang ketujuh, tentukan perpotongan tiap lingkaran. Yang kedelapan, ambil titik potong yang terluar pada lingkaran. Terakhir, hubungkan titik-titik tersebut dengan tiap titik pada sisi di depannya. Berikutnya saya punya contoh soal. Gambarkan sketsa jaring-jaring limas segi 4 dan segi 3. Segi 4-nya segi 4 beraturan dengan ukuran alasnya 5x10 serta tingginya 15, dan untuk segitiga-nya segitiga sembarang dengan ukuran sisinya 5, 4, 3 dan tingginya 10 cm. Berarti di sini kita tentukan titiknya terlebih dahulu. Langsung saja kita buat poligon di sini, poligon. Nah, kedua kita tentukan diagonal dari bidang alas. Nah, di sini perpotongan dari dua diagonal ini adalah titik tengah dari bidang alas ini. Jadi langsung saja kita tandai ini dengan titik P. Nah, kemudian kita perlu menentukan panjang dari setengah diagonal ini. Dari P ke B, dari P ke C, dari P ke D, dari P ke A. Mungkin teman-teman sekalian bisa menghitungnya ini pakai Pythagoras. Mungkin misalnya dari P ke A, kita nyari ini umpamanya kan. Berarti kita bisa dari sini jumlahkan panjang ini sama ini. Berarti ini 5, ini 2,5. Hasilnya ini. Tapi kalau GeoGebra kita bisa langsung ketahui panjang dari AP-nya berapa, BP-nya berapa. Nah, di sini kan kita ketahui AP-nya 5,59, PB-nya sama juga. Berarti semua panjang setengah diagonalnya ini adalah 5,59. 5,59 ini tuh kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan dengan kuadrat dari tinggi limas. Tinggi limas tadi di ketentuannya kan 15, berarti 5,59 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Kemudian hasilnya itu kita akarkan, sehingga nanti kita mendapatkan hasil 5 akar 41 per 2. Nah, berarti dari situ, berarti jari-jari untuk lingkarannya itu adalah 5 akar 41 per 2. Jadi tiap-tiap A, B, C, D ini, di titik A, B, C, D ini tuh kita jadikan titik pusat dari lingkaran. Jari-jarinya panjang 5 akar 41 per 2. Nah, langsung saja kita buat lingkaran. 5 tadi 5
Nah, jadi setelah kita tentukan lingkarannya, kita tentukan lagi titik potong dari lingkaran-lingkaran ini. Kita ambil perpotongan terluar, berarti itu ada di sini. Langsung saja intersect perpotongan. Oh, salah. Berarti inilah perpotongan terluarnya, yaitu EGJK, titik EGJK. Berarti langsung saja kita remove. Nah, di sini kan kita sudah dapat nih titiknya tadi EGJK. Nah, berarti kan tadi katanya hubungkan titik yang terdapat dari langkah sebelumnya pada sisi di depannya. Berarti titik E ini kita hubungkan ke sisi DA, titik DA. Nah, begitu juga seterusnya. Jika kita ragu, kita bisa ngeceknya pakai GeoGebra. Langsung extrude to pyramid. Ini tadi 15 ya. Enter saja net. Nah, paskan ke titik EGJK. Nah, berarti ini benar. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Segitiga, panjang sisinya poligon, hubungkan titik-titik dari bidang alas 5, 4, 3. Nah, kemudian tadi langkah selanjutnya kan kita cari diagonalnya ya. Bukan diagonal sih, lebih ke titik tengah. Diagonal tuh fungsinya tuh untuk mencari titik tengah dari bidang tersebut gitu. Berarti untuk mencari titik tengah bidangnya, kita perlu menghubungkan titik A ke titik tengah BC, titik B ke titik tengah dari AC, dan C ke titik tengah AB. Berarti kita perlu mencari titik tengah dari masing-masing sisi tersebut. Udah nih. Nah, berarti dari kita hubungkan aja titik A ke E, B ke F, dan C ke D. Dari perpotongan 3 garis ini kan kita dapat titik tengahnya. Kita namai misalnya dengan P. Nah, jadi teman-teman, kita harus mengetahui setengah dari panjang garis AE, AP berapa, PB berapa, PC berapa. Nah, kalau di GeoGebra kita bisa langsung mengetahuinya. AP-nya 2,85, PB-nya 2,4, dan PC-nya 1,67. Nah, berarti untuk membuat lingkarannya kita perlu akar dari AP, panjang AP kuadrat ditambah tinggi 5 dikuadratkan. Langsung saja kita buat circle titik A. Titik A itu kan 2,85 ya AP-nya. Jadi langsung saja 2,85 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Enter. Nah, ini lingkarannya sudah kelihatan. Nah, ini lanjut ke titik B. Akar dari 2,4 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Terakhir titik C. Satu 1,67 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah,
Selanjutnya kan kita harus menentukan perpotongan dari lingkaran ini, perpotongan terluar. Bisa saja intersect. Berarti perpotongan yang kita ambil itu adalah KIG. KIG. Untuk L langsung sudah di remove, J juga, H juga. Lingkarannya sudah boleh kita hilangkan ya, biar enggak bikin pusing juga. Nah, lanjut kita hubungkan G ke titik A dan C, I ke C, B, K ke A, B. Segmen A ke G, G ke A, G ke C, astagfirullah, C ke I ke B, B ke K, K ke A. Nah, seperti ini kiranya jaring-jaringnya itu. Titik FID-nya boleh kita hilangkan ya. Nah, untuk ngeceknya kita bisa langsung buat prismanya, astagfirullah, piramidnya, limasnya. Sini 10, enter, kemudian net. Nah, pas kan? Nah, jadi begitulah kiranya cara membuat sketsa jaring-jaring limas. Jadi langkah ini tuh bisa digunakan secara manual juga tanpa GeoGebra. Saya menggunakan GeoGebra karena bisa sekalian ngecek benar atau tidaknya gitu. Baik, itulah tadi video pembelajaran singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.